Itu tuh apa itu? Rambut apa? Iya. Astagfirullah. Manusia. Iya. Oh iya itu kaki. Astagfirullahaladzim. Udah. Panggil ini aja polisi. Laporan. Positif udah. Manusia ini. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if Main di mana aja, Mas? Main di mana aja? Di konter dia. Di kantor dia? Oh, di belakang. Udah berapa kali main, Bang? Sering. Sehari bisa berapa kali? Sehari cuma sekali. Kepada keluarga korban, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas perlakuan saya. Saya sangat menyesali apa yang telah saya lakukan. Sekali lagi, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya pada keluarga korban. Almarhum dan anak saya tenang di sana. Iya. Minta seberat-beratnya. Ya. Pemirsa TV Prioritas Lampung, apakah masih ingat cuplikan video amatir penemuan mayat pria di dalam plastik yang jenazahnya dibuang di penampungan air tanah di perkebunan di Dusun Pagar Jarak Pekontiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus pada Senin tanggal 12 Juli tahun 2021 lalu? Korban adalah Dede Saputra, 32 tahun, owner Dede Sel Gisting yang merupakan warga Talang Padang. Polisi berhasil mengungkap kasus tersebut dan menangkap 2 tersangka. Kini peradilan kasus pembunuhan terus bergulir di Pengadilan Negeri Kota Agung, setelah melalui proses panjang. Kemarin Senin, tanggal 6 Juni tahun 2022, sore, persidangan telah sampai pada tuntutan terhadap 2 terdakwa yakni Bakas Maulana Yuzambi alias Alan bin Yuzambi warga Kecamatan Talang Padang, Tanggamus dan Syahrial Aswad bin Amsar warga Desa Nabang Sari Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. Sidang tersebut dikawal ketat oleh gabungan anggota Polres Tanggamus. Tampak puluhan keluarga korban hadir di lokasi untuk memberikan support persidangan maupun untuk mengetahui tuntutan yang disampaikan JPU. Tak hanya keluarga korban, belasan keluarga tersangka juga tampak menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Kota Agung. Namun suasana aman dan kondusif tanpa perdebatan antar keluarga di luar persidangan. Sidang kali ini dipimpin Ketua Majelis Hakim, Ari Kurniawan, yang juga merupakan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung didampingi Hakim Anggota I Zaki Ihsan Samad, dan Hakim Anggota II Murdian. Lalu, Jaksa dari Kejaksaan Negeri Tanggamus yang berlaku sebagai penuntut umum yaitu Imam Yuda Nugraha, sementara tim penasehat hukum kedua terdakwa, terdiri dari Endi Mardeni, Wahyu Widiatmiko, Hana Mukaromah dan Irwan Parlindungan Siregar. Pantauan di lokasi, uraian tuntutan yang dibacakan Imam Yuda, selaku penuntut umum, bahwa terdakwa Syahrial Aswad dan Bakas Maulana Zambi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap Dede Saputra. Perbuatan kedua terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia dan tergolong perbuatan sadis. Terdakwa Syahrial Aswad dan Bakas Maulana Zambi tidak mengakui perbuatannya dalam persidangan, tidak menyesali perbuatannya, dan berbelit-belit dalam persidangan. Sementara untuk hal yang meringankan tidak ada, ujar Imam Yuda Nugraha. Sambungnya, berdasarkan uraian tersebut, selaku penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan undang-undang, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Syahrial Aswad dan Bakas Maulana Zambi telah terbukti sah dan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Junto Pasal 55 Ayat 1 pertama KUHP sebagaimana dakwaan ke-1 primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Syahrial Aswad dan Bakas Maulana Zambi dengan penjara seumur hidup,
dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti 1 buah kacamata, sepasang sepatu hitam, tas sandang warna hitam, 1 buah celana pendek, 2 plastik ikan bening, 1 buah batu dirampas untuk dimusnahkan, 1 unit motor Yamaha Mio biru dikembalikan kepada terdakwa melalui keluarga, 1 buah harddisk 2000 GB dilampirkan dalam berkas perkara, 1 unit sepeda motor Honda Scoopy abu-abu dikembalikan kepada korban melalui keluarga. 4. Menetapkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000. Setelah selesainya sidang tersebut, sejumlah keluarga korban keluar pengadilan. Tampak juga seorang perempuan berhijab terhuyung-huyung dipapah 2 perempuan lain, nafasnya tersengal diduga menahan kesedihan mendalam. Perempuan tersebut ternyata Sari Purba Puspasari, istri almarhum Dede Saputra. Berulang kali ia ingin menyampaikan pernyataan, namun kembali ia tersedak nafasnya. Hingga beberapa menit menunggu kemudian akhirnya ia dapat mengucapkan beberapa kalimat yang menyentuh relung hati. Biar almarhum, Dede Saputra, dan anak saya tenang di sana, maka saya minta hukum terdakwa seberat-beratnya, kata perempuan berkacamata tersebut sambil terus terisak tangisnya dan memasuki kendaraan yang telah disiapkan keluarganya. Di tempat sama, Amriadi bin Ashari selaku kakak kandung korban sangat bersyukur atas tuntutan seumur hidup kepada kedua terdakwa dan ia berharap hakim dapat memvonis keduanya dengan hukuman setimpal. Atas tuntutan itu keluarganya juga merasa puas. Senada dengan kakak kandung korban, mertua korban, Suparman, juga menyampaikan bahwa ia dan keluarganya juga cukup puas. Sehingga ia berharap agar vonis tidak berubah, karena kejahatan pembunuhan tersebut sangat sadis. Sementara itu, Trisno Johannes Simanulang, selaku juru bicara PN Kota Agung mengungkapkan bahwa tahapan persidangan adalah penuntutan terhadap terdakwa. Selanjutnya akan ada sidang pledoi pada hari Selasa, tanggal 14 Juni tahun 2022, di mana di situ penasehat hukum terdakwa memberikan pembelaan terhadap terdakwa. Untuk diketahui, persidangan terhadap kedua terdakwa merupakan tindak lanjut proses hukum atas penemuan jenazah seorang pria bernama Dede Saputra yang terbungkus kantong plastik di Pekontiu Memon, Kecamatan Pugung, Tanggamus, seperti yang diberitakan sebelumnya, Senin, tanggal 12 Juli tahun 2021, yang menjadi sorotan publik. Kala itu, gabungan Satreskrim Polres Tanggamus dan Polsek Pugung telah berupaya keras mengumpulkan potongan teka-teki itu agar menjadi satu rangkaian utuh mengungkap motif para pelaku-pelaku pembunuhan pria pemilik konter HP Dede Sel tersebut, hingga akhirnya berhasil menangkap 2 tersangka. Dalam konferensi pers pengungkapan kasus pada tanggal 15 Juli tahun 2021, masih terekam kalimat-kalimat meluncur tegas dari tersangka Bakas Maulana kala itu. Bakas mengaku mengenal korban saat bermain futsal di lapangan Talang Padang sekitar tahun 2019. Korban sering nongkrong di lokasi tersebut karena pemilik futsal adalah rekan korban. Pada awal tahun 2020, ia mulai intens berhubungan saat ingin menukar HP. Korban menolak ditambah uang dan mengajak pacaran. Awalnya ia menolak berpacaran karena selalu dijanjikan uang terus sehingga ia akhirnya mau. Namun, karena merasa sakit hati korban sering ingkar janji usai melakukan hubungan sejenis sehingga ia tega melakukan pembunuhan terhadap Dede Saputra. Kesempatan itu ia juga meminta maaf kepada keluarga korban dan ia menyesali perbuatannya dan memohon maaf kepada keluarga korban. Asrul, TV Prioritas Lampung melaporkan dari Kabupaten Tanggamus. Iya. Tenang. Almarhum dan anak saya tenang di sana. Iya. Minta seberat-beratnya. Berat-beratnya ya. Namanya Sari Purba Puspasari, Binti Suparman, alamat segala inama. Coba ya. Saya Amriadi bin Ashari. Selaku Kakak kandung dari para korban. Kakak kandung Ya. Dan keberapa Bapak? Anak yang pertama. Nah, tanggapannya atas tuntutan. Tanggapannya syukur alhamdulillah bahwa keputusan atau tuntutan dari jaksa penuntut umum sesuai dengan apa yang kami harapkan. Dan mudah-mudahan vonis hakim pun tetap sama seperti itu. Artinya tidak berkurang dan tidak lebih. Harapannya apa nih? Kepada penuntut dan Pak Hakim harapannya tetap
artinya memang si terdakwa ini tetap diberi hukuman sesuai dengan yang setimpal dengan perbuatannya. Artinya perbuatannya hukuman yang memang berat. Dari tuntutan berapa Pak? Seumur hidup. Itu merasa puas gak dari keluarga? Insya Allah puas. Ya Pak ya. Iya. Bapak itu kayak mertua? Bapaknya dari ibu. Mungkin Bapak ada tanggapan dari ini? Mohon dibantu dihukum seberat-beratnya sesuai dengan apa yang dilakukan. Tadi Bapak ikut sidang? Ikut. Berapa tuntutan? Tadi seumur hidup. Puas nggak itu? Ya, sebenarnya sudah cukup puas seumur hidup. Tapi kalau dia sampai berubah kita masih keberatan Pak. Ya. Kenapa Pak keberatan? Ya karena pembunuhan yang luar biasa. Pembunuhan yang luar biasa. Bagi saya sadis itu. Korban menantu Bapak ya? Iya. Saya pokoknya kalau bisa ya dihukum seberat-beratnya. Putusan Bapak Hakim tadi yang mulia, pokoknya jangan sampai berubah sesuai dengan putusan. Ya. Terima kasih. Namanya siapa Pak? Pak Suparman. Pak Suparman. Jadi begini ya Pak ya, perkenalkan saya ini juru bicara dari Pengadilan Negeri Kota Agung. Nama saya Trisno Johanis Manula, SA, selaku juru bicara Pengadilan Negeri Kota Agung. Di mana di sini untuk yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana sidangnya, saya sampaikan. Mungkin Bapak dari pers juga sudah memperhatikan ya jalannya persidangan, bahwa di sana itu tadi ada agenda sidangnya untuk tuntutan, ya, yang mana dakwa karena sudah sampai di persidangan, jadi untuk sampai saat ini agendanya adalah tuntutan, dan untuk agenda sidang selanjutnya itu adalah pledoi pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022. Jadi agenda sidangnya adalah pledoi, yakni di mana di situ penasihat hukum dari terdakwa memberikan pembelaan terhadap terdakwa, baik itu Bakas Maulana maupun Syahrial. Kalau majelis hakim itu Pak Ari Kurniawan selaku ketua majelis, kemudian Pak Zaki Iksan Samad SMA sebagai anggota 1, kemudian Pak Murdian Esa sebagai anggota 2.